Pemirsa, selebriti Raffi Ahmad turut memberikan komentar tentang ramainya tagar kabur aja dulu. Bukan memberikan solusi, Raffi justru mengganti tagar menjadi pergi migran pulang juragan. Kabur aja ini kita harus membuat hashtag ini menjadi vibes yang positif, di mana kita nanti akan menyuarakan hashtag yang lebih baik, yaitu pergi migran pulang juragan. Nah, itu kan vibes-nya lebih positif. Raffi Ahmad turut memberikan komentar tentang tren kabur aja dulu yang tengah ramai di jagat media sosial. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ini ingin mengganti tagar kabur aja dulu menjadi pergi migran pulang juragan. Sayangnya saran tersebut banyak menuai komentar miring dari anak muda Indonesia. Pasalnya, Raffi dianggap tidak mengerti arti ungkapan kekecewaan anak muda terhadap keadaan Indonesia saat ini. Hari ini gue baru lihat ya video dari staf khusus yang hashtagnya itu kabur aja dulu jadi pergi migran pulang jadi juragan. Hah, terlihat sangat jelas bahwasanya kita rakyat Indonesia sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Harusnya perusahaan itu diberikan kebijakan persyaratan yang lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi rakyat atau warga negara Indonesia ini tidak banyak yang pindah haluan ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Jatuhnya kita kayak lagi ngerantau, pulang-pulang kita kayak orang kaya. Percuma dong kita yang kuliah susah payah bertahun-tahun belajar, duduk, ya kan, ngeliatin dosen, beli buku, ya. Di negara sendiri nggak bisa jadi apa-apa. Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad baru aja mengeluarkan statement yang menurut gue lucu banget mengenai hashtag kabur aja dulu. Katanya hashtag kabur aja dulu tuh harusnya dirubah jadi lebih positive vibes. Dia tuh pengen rubah hashtag kabur aja dulu jadi pergi migran pulang juragan. Gini loh yang terhormat Bapak Utusan Khusus, ya dipahamin dulu kenapa ada hashtag kabur aja dulu. Itu tuh sebenarnya hashtag bentukan kritikan dan juga kekecewaan anak-anak muda gitu ya terhadap pemerintah. Karena kurangnya kepastian masa depan yang cerah di negeri ini. Ditambah birokrasi di negeri ini tuh yang udah bobrok banget, kayak susah banget buat dirubah. Tagar kabur aja dulu tengah ramai menjadi perbincangan saat ini, yang merupakan bentuk kekecewaan publik terhadap situasi dan birokrasi dalam negeri yang dianggap mempersulit rakyat. Sebelumnya ramai di media sosial tagar kabur aja dulu sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Pemerintah pun mempersilahkan warga Indonesia merantau asal taat aturan. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Sebenarnya yang harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Mau kabur aja lah, jangan balik lagi. Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Iya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Usai tagar kabur aja dulu ramai di media sosial, sejumlah pejabat negara memberikan pendapatnya. Mulai dari yang mendukung hingga mempertanyakan nasionalitas warganya. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyampaikan pemerintah mengizinkan warganya untuk berantau ke luar negeri. Namun harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi prosedur yang berlaku. Kalau mau merantau itu bagus. Merantau, tapi ingat kalau merantau jadi harus punya skill, ya. Kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena bagi bisa lanjutan. Ya. Kalau orang mau merantau kok boleh dilarang. Oke. Fenomena kabur aja dulu menjadi bentuk kekecewaan anak muda akan keadaan Indonesia saat ini, terutama di sulitnya mendapatkan penghidupan yang layak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 4 polisi dari Ditresiber Polda Jawa Tengah yang menemui personel band Sukatani diperiksa Propam Polri. Sebelumnya 2 personel band Sukatani, pemilik lagu Bayar 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 yang liriknya menyentil polisi, meminta maaf kepada polisi serta menarik lagunya dari sejumlah platform pemutar musik.
warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis. Dari grup band Sukatani, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar-Bayar-Bayar. Video klarifikasi personil band Sukatani yang berisi permohonan maaf kepada institusi kepolisian ramai di jagat maya. Personil band yang biasanya tampil dengan penutup muka tersebut juga menyebut telah menarik video dari berbagai platform pemutar musik. Sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Citra Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami. Permohonan maaf personil band Sukatani disayangkan banyak warganet. Warganet menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Tagar kami bersama Sukatani juga ramai digaungkan di sejumlah media sosial. Menyikapi ramainya tudingan bahwa Polri anti kritik, polisi menyebut telah memeriksa 4 personil dari Ditreseber Polda Jawa Tengah. 4 personil yang diperiksa ini yang menemui personil band Sukatani sebelum beredarnya video klarifikasi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Dit Propam Polri juga menjamin perlindungan dan pengamanan terhadap 2 personil band Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Mabes Polri menegaskan polisi tidak anti kritik pasca munculnya lagu berjudul Bayar Bayar Bayar. Polri justru sering mengundang aktivitas seni untuk menyampaikan tema kritikan untuk polisi. Sebelumnya Bapak Kapolri sudah selalu menyampaikan bahwasannya Polri itu menuju organisasi atau institusi yang sangat modern. Modern di sini adalah salah satu syaratnya adalah tidak anti kritik. Maka ada beberapa kegiatan-kegiatan setiap tahunnya kita ada stand up comedy. Bagaimana dengan segmen-segmen komunitas-komunitas itu bisa memberikan masukan melalui kritik, misalnya stand up comedy. Begitu juga pada terdahulu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti mural melalui seni, baik itu lukis, gambar, ya, itu memberikan juga kritik-kritik melalui segmennya. Terkait dengan seni musik, komunitas melalui institut musisi jalanan, ya, itu juga berpartisipasi. Pernah kita lombakan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kritikan-kritikan kepada Polri itu melalui seni. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasannya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik, ya. Tentu bagian-bagian yang perlu terevaluasi secara konstruktif dan memiliki data ini bagian-bagian yang terus dilakukan perbaikan-perbaikan dan sekali lagi kami sampaikan tidak. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai lirik band Sukatani tidak hanya menyinggung oknum polisi tapi juga institusi Polri. Fadlizon menghargai kebebasan berekspresi namun mengingatkan adanya batasan. Mendukung kebebasan berekspresi, tapi tentu semua kita tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai mengganggu hak dari orang lain dan kebebasan yang lain. Misalnya kalau di Indonesia itu kan SARA itu menjadi salah satu yang menjadi bagian batasan kita dan tentu saja undang-undang kita, misalnya jangan sampai menyebut suku, agama, ras, antar golongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang mungkin bisa dirugikan. Kira-kira gitu. Tetapi kalau semangatnya saya kira maksudnya kan yang memang mengkritik itu saya kira tidak ada masalah. Tapi batasan-batasan itulah
Tapi yang bersangkutan kalau nggak salah saya lihat sudah melakukan konferensi pers, tapi saya juga belum lihat lagunya sendiri. Ya itu dia. Tapi Pak, kalau mengkritik polisi yang selama ini mungkin dinilai meminta uang dalam setiap pelayanan, itu menurut Pak Bang Fadli sendiri sebenarnya masih wajar nggak Bang kritiknya? Atau sudah keterlaluan Bang? Masalahnya kan itu ketika mungkin menyebut gitu ya, itu terkait dengan institusi. Apakah nanti kalau dibilang sebagai misalnya sebagai profesi gitu ya, dosen atau guru, itu kan bisa saja institusi guru, dosen atau tentara dan yang lain-lain itu juga bisa terbawa-bawa secara institusi. Kalau mengkritik orang atau pelaku atau oknum, saya kira sih mestinya tidak ada masalah. Lagu band Sukatani berjudul Bayar, Bayar, Bayar yang seluruh liriknya menyentil polisi kini banyak digunakan masyarakat dalam berbagai momen. Lagu tersebut sebelumnya ditarik dari sejumlah platform pemutar musik seiring permintaan maaf pemilik lagu kepada polisi. Polisi! Bayar polisi! Bayar polisi! Usai ditarik dari sejumlah platform pemutar musik, lagu berjudul Bayar, Bayar, Bayar milik band punk asal Purbalingga Sukatani justru ramai digunakan masyarakat dalam sejumlah momen. Salah satunya seperti aksi Kamisan yang digelar di depan Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis lalu. Massa memutar lagu dan mendekatkan speaker ke barisan polisi yang berjaga. Selain bernyanyi, mereka juga berjoget ke arah polisi. Melihat aksi itu, sejumlah polisi hanya terdiam. Selain dipakai saat berunjuk rasa, sejumlah warganet juga ikut memparodikan lagu dengan berbagai suasana dan kesempatan. Ya, usai band Sukatani minta maaf atas lagu viralnya yang mengkritik Polri, saat ini beredar kabar sang vokalis dipecat dari pekerjaannya sebagai guru. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti informasi selengkapnya. Sukatani Band asal Purbalingga menarik lagu Bayar, Bayar, Bayar di semua platform usai videonya viral dan meminta maaf ke institusi Polri. Sementara itu, saat ini beredar kabar yang ramai di media sosial bahwa Novi Citra Indriati alias Twister Angel diduga dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu imbas lagu viral yang mengkritik polisi tersebut. Hingga saat ini belum ada kepastian dan informasi resmi terkait pemecatan. Namun berdasarkan data di laman GTK Kemdikbud tercatat nama Novi Citra Indriati merupakan guru Sekolah Dasar Islam Terpadu di daerah Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sejak 25 Juli 2023. Akan tetapi status data pokok pendidikan Novi tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Pemirsa, seorang bandar narkoba menembaki mobil polisi dari Sat Narkoba Polres Asahan saat disergap di rumahnya di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku diketahui mantan prajurit TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan yang telah dipecat. Petugas kepolisian mendapat todongan senjata api dari seorang bandar narkoba berinisial C saat akan disergap di rumahnya di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Saat akan dikejar, pelaku berusaha menembaki polisi dan berhasil kabur. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah bandar narkoba tersebut dan menemukan 6 kg sabu serta senjata api beserta ratusan peluru.
Penyergapan bandar narkoba tersebut dari hasil pengembangan polisi usai menangkap kurir narkoba berinisial AMN. Kurir rencananya akan menyerahkan sabu ke bandarnya yang berada di kota Kisaran berinisial C dan sudah 2 kali membawa narkoba dalam jumlah besar dengan upah bervariasi setiap pengantaran. Di mana kesepakatan awalnya itu per kilogram AMN menawarkan pada personel kami nilai 230 juta rupiah. Pada hasil langsung personel kami mengamankan diduga tersangka ini dan pengakuannya barang ini adalah milik saudara C LSR yang beralamat di Kisaran. Setelah itu personel kami mengamankan AMN dan mengembangkan ke rumah saudara C alias R yang ada di Kisaran. Pada saat pengembangan tersebut personel kami mengalami ataupun peristiwa penembakan oleh saudara C alias R yang masih DPO ini. Pelaku bandar narkoba berinisial C yang juga diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan kini menjadi daftar pencarian orang. Sementara terhadap kurir narkoba yang telah ditangkap dijerat dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup maupun hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Yogyakarta Sabtu siang. Pramono bertemu kader PDI Perjuangan di Magelang. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.